Saya juga bukan basicnya yang dari organisasi. Masuk Patiro saya juga masih belajar juga. Kalau dulu kan administrasi dan keuangan masih jadiin satu. Kalau sekarang administrasi sendiri, keuangan dan sekarang istilahnya keuangan dan akuntansi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Selamat datang dan balik lagi di P3K podcast Patiro punya kita. Setelah kemarin berbincang dengan salah satu founding fathers mungkin ya, dengan Bang Is, hari ini kita akan ngobrol juga dengan satu orang yang penting di Patiro setelah sekian belasan tahun di Patiro gitu ya. sekian banyak lah, banyak program yang didampingin, kemudian juga ikut terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan advokasi dan sebagainya. Kali ini saya berkesempatan ngobrol langsung dengan ATM berjalannya Patiro sebetulnya gitu ya. Orang yang ngurusin tentang administrasi lah intinya gitu, dengan Mbak Nurul. Selamat datang di P3K Mbak. Iya, sama-sama. Padahal dari ruangan sebelah. Gimana kabar Mbak, sehat? Baik, sehat. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini Mbak Nurul orang yang sangat penting di Patiro nih, yang ngurusin Enggak, administrasi. penting. Kita sebelum ngobrol tentang administrasi dan keuangan seputar Patiro deh Mbak ya. Karena aku penasaran jujur ya. Pertama karena aku kan baru beberapa waktu lah gabung di CSO, terutama Patiro gitu ya. Terus aku masih penasaran juga, pengen banyak tahu tentang mungkin juga teman-teman pengen banyak tahu tentang gimana sih keuangan di CSO tuh gitu kan, atau NGO tuh dari mana aja sumber dananya gitu kan. Tapi spesifik mungkin nanti kita juga bahas tentang administrasinya bagaimana gitu ya. Sebelum lebih jauh, Mbak Nurul nih ini sih apa ya namanya, sudah berapa lama Mbak di Patiro? wah, tuh kalau ada yang nanya berapa lama tuh pasti pada kaget kayaknya. Saya tahun 2006 lulus kuliah, baru keluar SKL surat kelulusan, terus habis itu ada pembukaan di Patiro sini. Soalnya untuk gantiin dulu ada Mbak Hani, itu sekarang jadi kakak ipar saya. Sekarang jadi kakak ipar. Ini. Itu oke. Jadi dari 2006 Mbak? 2006. 2006 berarti 18 tahun ya. Saya 2006 masih kelas 3 SD Mbak. Oh gitu ya. Dulu juga kayak masih fresh graduate, jadi nggak tahu apa ya. Saya juga bukan basicnya yang dari organisasi. Masuk Patiro saya juga masih belajar juga. Ya seru sih. Jadi 18 tahun ya sudah ya perjalanan itu ya. Dan nggak kerasa ya, ternyata lama gitu. Saya juga nggak kerasa ya. Ternyata selama itu ya. Berarti nyaman banget ya. Alhamdulillah. Nah, selama 18 tahun ini sudah melewati berapa direktur Mbak di Patiro Mbak? Wih, udah 4 ya? periode. Yang pertama itu Bang Is yang kemarin itu, sempat masuk juga Bang di YouTube. Iskandar. Itu sampai tahun 2006-2007 karena emang kayak akhir periode gitu. Oh Bang Is. Terus habis itu pergantian Mas Hendrik pun sepertinya di Patiro juga baru 2 tahun. Jadi angkatan setelah Mas Hendrik tuh kayak ya perintis gitu. Bukan perintis sih, kelanjutan aja sih. Karena yang sebelumnya kayak sudah berkarya ke ada yang ke Jakarta, ada yang ke Mbak Susan itu di NTB dan lain-lain lah. Setelah itu Mas Hendrik, habis itu Mbak Dini Inayati, Mbak Dini sampai tahun berapa ya? 2016. 2016. Habis itu Mas Nugro yang sekarang. Oh, jadi ini kalau saya di di Patiro nih, berarti Mbak Nurul ini paling senior ya. Kalau orang-orang bilang di kalangan desa biasanya kalau orang-orang bilang tuh sepuh pilih sepuh gitu. Masa tua banget ya. Nanti 18 tahun ya, Mbak ya. Luar biasa ya. Apa yang membuat nyaman di CSO atau Patiro, Mbak? Ini sih sebenarnya saya tuh orang yang susah move on. bukan. Kalau move on kan udah berlalu ya. Kalau ini orang yang gampang. Maksudnya kalau beberapa hal tuh apa ya istilahnya? Kalau udah ada yang nyaman, sulit untuk keluar lagi gitu ya. Berarti memang tapi iya sih. Gimana? Tapi ada ini nggak sih Mbak, namanya kalau ada kejenuhannya nggak? Kalau misalkan udah 18 tahun itu ada titik jenuhnya nggak sih kadang-kadang gitu? Mungkin sempet, cuman kalau kita berangkat dari situ banyak keseruannya sih, lebih banyak itunya. Soalnya kan kalau sekarang kan angkatannya ya muda-muda gitu ya. Apalagi saya paling enggak juga. Biasa muda. 17 ya. Ini plus berapa? Plus 7.
Iya iya. Skip deh yang gitu. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Jadi 18 tahun di CSO, suka dukanya pasti ada tentunya. Iya, benar. Tapi mungkin karena interaksi sama anak-anak muda, kemudian dinamisasi di lapangan yang membuat Mbak Nurul juga salah satunya nyaman juga mungkin ya. Iya. Kalau selama pengalaman 18 tahun ini yang paling dikenang gitu ya Mbak. Mungkin ada satu yang memorable banget gitu, apa gitu. Banyak naik turunnya juga sih ya. Tergantung direkturnya juga ya. Jangan deh yang itu, jangan ya. Gak apa, intermezzo aja. Terus Apa ya? Semuanya nyenengin sih. nyenengin ya, Seru-seru, seru ya. Apalagi kalau ketemu orang baru ya. Iya. Iya, iya. Nah, kalau Mbak Nurul dari 2006 itu memang pada saat awal masuk di Patiro juga bagian administrasi Mbak. Kalau dulu kan administrasi dan keuangan masih jadiin satu. Kalau sekarang administrasi sendiri, keuangan dan sekarang istilahnya keuangan dan akuntansi. Keuangan akuntansi. Dulu itu ceritanya kan Pak Hasan tuh juga katanya Pak S tuh resign juga. Saya di situ kayak belajarnya juga ya udah Pak Hasan kadang ke kantor, kadang enggak, kan udah mau resign tuh. Terus saya juga ini keuangan tuh gimana tentang LSM kan kalau secara basic kan lebih ke keuangan perusahaan dagang gitu ya. Ketika kuliah gitu Iya ya. ketika kuliah. Terus habis itu lulus kuliah dihadapkan dengan keuangan ini gimana prosesnya gitu. Tapi seru sih belajar by learning by doing ya. Memang Sambil jalan. Jadi gini sih. Kan kalau dulu jadi kalau dulu tuh berasa kayak ada yang kan kalau ada yang masuk itu saya tuh nggak tahu Mbak, saya dicemplungin. Terus saya pasti cerita. Saya juga merasa kayak dicemplungin dulu tuh. Iya. Dan menurut saya tuh itu kayak jadi budaya gak sih? Iya. Apalagi mungkin sekelas organisasi yang sangat dinamis ya sifatnya gitu ya. Iya, banyak keluar masuk bagian juga. Dan karena jarang yang menetap lama kan, Mbak. Jadi kan ya perlu ada pembelajarannya sangat dinamis gitu kan. Belajar terus sih maksudnya. Setelah pas dari Patiro pun juga masih ya belajar terus. Mereka juga keterima di banyak tempat juga kan. Memang spesifik perbedaan antara keuangan di perusahaan dengan keuangan di CSO sekelas Patiro itu apa sih Mbak? Cuman bedanya di kalau perusahaan dengan tuh ya mereka kan menghasilkan laba, kalau kita ya penerimaan dana aja. Oh, kalau perusahaan itu kan profitable gitu ya. Kalau CSO pertanggungjawaban dan sebagainya harus clear gitu ya terkait dengan alur masuk, cash flow-nya kayak gimana gitu ya. Oh, oke. Nah, masuk ke keuangannya gitu ya, Mbak. Terlepas dari apapun, kan banyak nih beberapa orang-orang di luar tuh yang menganggap bahwa wah, LSM, CSO, NGO itu ikut ngeramein satu isu biar dia dapat duit gitu dan sebagainya gitu. Nah, biasanya kan ada tuh yang berpandangan bahwa ini di balik layarnya juga CSO kok atau LSM kok yang main dan sebagainya gitu. Nah, emang keuangan CSO atau sekelas Patiro itu seperti apa sih, Mbak? Saya malah baru tahu kalau ada ngeramein selama jadi mungkin bukan Patiro mungkin jadi bukan, di tapi ada beberapa yang gitu. Kita tuh yang mendapat dana kalau sesuai di peraturan SOP keuangan lembaga Patiro itu penerimaan dari Patiro tuh ada 9 atau 10 berarti kira-kira itu. Yang pertama tuh penerimaan dari sumbangan perseorangan, sumbangan dari lembaga, donor gitu donor, iuran pegiat, aku lupa ya, ada 10 itu iuran dari dana masyarakat. Kalau donor pun bisa ada 2, jadi donor internasional maupun donor internasional. Donor internasional sama donor nasional gitu. Oh, berarti memang keuangannya sifatnya tuh memang murni pemberian gitu ya. Nanti kita pertanggungjawabkan dengan program-program yang mengcover kebutuhan masyarakat gitu ya. Kita laporannya ke yang bersangkutan sama yang mungkin dari dana CSR atau maupun dana donor gitu ya. Donor tuh bisa macam-macam sih. Berarti pure keuangannya memang keuangan murni pemberian ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu secara pengalaman Mbak Nurul gitu ya, yang dulu mungkin basicnya adalah kuliah di akuntansi juga tapi fokusnya kan ke perusahaan dan sebagainya. Iya. Ada kesulitan nggak sih Mbak dalam hal pengadministrasian atau pencarian dana misalnya fundraising dan sebagainya gitu? Kalau
ya, fundraising itu. Kalau fundraising udah ada bagian sendiri sih. Kalau saya kan lebih pengelolaan untuk keuangannya. Kira-kira cuma beda di itu tadi sih, kayak penerimaan laba dan enggaknya itu aja sih. Oke. Administrasinya juga sama. Berarti sebenarnya nggak terlalu beda Iya. beda banget ya. Cuma kadar pertanggungjawabannya, Mungkin lebih ke laporannya. ini. Jadi kalau di organisasi itu masuknya ke PSAK 45, kalau sekarang udah diganti Apa tuh PSAK tuh? Kalau dulu PSAK 4, prosedur standar akuntansi keuangan. Kalau sekarang I-nya saya lupa, internasional kali ya. Internasional standar akuntansi keuangan. Itu PSAK. sendiri antara yayasan, ada perusahaan apa gitu. Kalau kita PSAK 45. Menarik ya kalau bicara tentang keuangan gitu ya. Iya, sama sih, maksudnya kalau di Pemkot pun lampiran administrasinya sama. Kalau kita ini sama, kita dapat honor narasumber juga isinya lampirannya itu kwitansi, CV, KK, apalagi ya, banyak lah lampirannya sama. Oke. Karena saya juga masih penasaran kan, dulu tuh bertanya-tanya, ini kalau LSM atau NGO atau CSO tuh uangnya dari mana ya gitu. Maksudnya karena kan di dalamnya ada orang yang ngelola kan, ada organ di dalamnya yang secara langsung maupun tidak langsung kan harus diberikan kesejahteraan secara ekonomi juga gitu kan. Oh, pegiatnya gitu. Pegiatnya gitu kan. Karena kan bagi saya pengadvokasian juga perlu Iya, effort, perlu modal gitu lah, perlu SDM, sumber daya keuangannya kayak gimana gitu. Oh ternyata setelah ada sekarang di Patiro juga belajar ternyata ya. fundraisingnya kayak gini gitu kan. Oh ternyata kita apply proposal, ikut tender dan sebagainya. Jadi kan memang pertanggungjawabannya juga clear ke masyarakat gitu kan. Tapi yang menarik itu kan Mbak Nurul 18 tahun sudah melewati 4 direktur juga dan berkutat di bagian administrasi terus gitu ya. Mungkin karena basic keilmuan dan sebagainya. Dan Pola tiap tahunnya hampir sama kan Mbak dalam hal keuangan itu? tergantung, mungkin kalau di awal-awal itu masih kelengkapannya lebih fleksibel ya. Kalau sekarang lebih diperketat, semakin diperketat. Iya, semakin ketat. Ya karena mungkin kita juga apa namanya? Iya, itu ya. Kita kan basicnya apa ya namanya? Mendorong pemerintahan yang good governance juga, salah satunya dengan lewat akuntabilitas gitu ya. Maka masa kita yang mendorong itu, kita juga nggak menerapkan itu gitu ya. Mungkin itu nggak sih basicnya gitu. Bener. Jadi secara keuangan ketat, akuntabel gitu ya, transparansinya juga oke gitu ya. Nah, sepengalaman Mbak Nurul, kesulitan yang paling besar di administrasi itu atau di lembaga sekelas CSO ini tuh apa sih Mbak kesulitannya dalam hal administrasi itu? Kesulitannya apa ya? Kelengkapan dokumen bisa sih, kadang kontak ke personnya kan emang susah, tapi ya bisa lah, maksudnya Bisa, ya. Kadang kan sama kayak tadi lampiran itu ada CV, NPWP, kita kadang kayak sungkan ke bapak siapa gitu mintain CV, KTP dan lain-lain tuh. Tapi sejauh ini overall Tapi bisa ya. sih. Oke. Bisa Jadi lah, udah ya. bisa lah ya. Nih atau menurut ada pesan-pesan nggak buat kita nih yang baru? Aku ini mah personal aja gitu ya, karena ini kan aku baru gabung berapa bulan kan, maksudnya kadang-kadang mungkin dari senior ini ada bujangan gitu kan. Jangan Sebagai orang yang sudah merasakan 4 direktur 18 tahun bekerja di CSO gitu. Ini aja sih, maksudnya lebih ke kita harus tetap tertib administrasi, soalnya dari donor itu melihat ke LSM yang di daerah itu melihatnya pasti kan dari laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan tuh nggak bisa dari satu pihak saja, yang sampai dari saya, tapi harus dari kayak satu timnya tertib, otomatis nanti kan juga dilihat manajemennya. Kalau advokasinya ya oke lah, kalau udah punya ini daya tawar di kota Semarang itu terutama, tapi kan lebih ke administrasi manajemen keuangan yang dilihat. Ya penting sih ya, karena saya pernah tuh Mbak di tempat kerja yang dulu tuh. Gimana? Saya ngelihat, kayak saya juga ini apa namanya kan ikut bantu ngurusin administrasi ya. Apalagi kalau ada project nih gitu ya. Nah gitu. Dari mulai kita bikin KAK, menyesuaikan proposal dengan KAK, sampai nanti pelaporan, sampai serah terima pekerjaan selesai dan sebagainya, kan itu berkaitan dengan administrasi juga tuh. Iya. Bahkan nanti ada
Nah, kayak gitu. rekening koran yang harus disetorkan juga buat kelengkapan dokumen. Kata saya ini administrasi satu proyek aja ribet ya, kata saya gitu kan. Tapi itu emang yang dilihat dari suatu lembaga. Iya benar. Jadi mungkin kalau dalam negara kan dilihat secara ini sehat nggak sih keuangannya gitu ya. Nah itu kata saya emang orang administrasi tuh harus detail juga ya gitu. Iya benar. Berarti Mbak Nurul nih secara pribadi juga perfeksionis mungkin ya? Iya kalau saya Iya nggak sih? lebih Iya harus perfeksionis ya. Karena laporan keuangan itu harus rigid, dan detail juga. Kalau salah dikit juga bisa ke bawah, atasnya salah udah ke bawahnya udah. Iya, nolnya kurang 1 juga jadi repot ya Mbak ya. Harusnya 1 juta jadi 10 juta kan repot kan. Iya, nolnya tambah 1 atau kurang angka 1 maupun kelengkapan lampiran itu sih banyak banget pokoknya. Tapi ya harus lengkap yang kayak gitu. Akan berapa lama lagi Mbak di CSO Mbak? Aduh, kayak Pertanyaan ini yang sulit ditebak ya. Tadi kan nggak ada di pertanyaan itu ya. Oke. Kira-kira apakah Mbak Nurul akan move dari CSO berpindah kemana, atau saya mengabdikan sepenuhnya untuk CSO gitu dan mengadvokasikan masyarakat misalnya gitu. emang gini ya. Sulit ya kalau udah nyaman ya Mbak. Iya. Mau gimana juga. Yang nyaman emang apanya sih Mbak? Keluarga juga Kalau di Semarang. CSO itu? Yang pertama emang keluarga di Semarang. Oh, keluarga di Semarang. Terus ke flexibility, kalau di sini kan sebenarnya kalau kita acara kegiatan di warga bisa mungkin bawa anak atau mungkin ada itulah, maksudnya lebih fleksibel aja, nggak kayak yang di perusahaan yang Iya. Maksudnya kalau mau izin juga kita fleksibel, iya, bisa yang penting kerja di rumah juga tanggung jawaban tanggung laporan jawab tetap masih laporan. jalan. Jadi dan tim mungkin ya, tim juga nyaman ya. Iya, rasa apa ya, kekeluargaan gitu. Kita Bondingnya pasti kuat ya? Iya. Hmm, Alhamdulillah sih kayak udah berasa keluarga kalau di kantor itu. iya. Saya juga berasa keluarga kok. Oh, walaupun gitu. baru berapa bulan. Alhamdulillah. Saya menyesuaikan aja gitu. Kita di Patiro juga walaupun sudah resign dari Patiro, mereka mungkin ada yang jadi dosen atau dari yang mau ke LSM yang di Jakarta, kita tetap ada asosiasinya, maksudnya berhubungan silaturahmi juga masih baik, bahkan masih kayak care banget sama Patiro, mereka senior yang di sana ya. Oh, maksudnya memang itu yang memang awal juga di Patiro di ini ya, dikuatkan gitu ya, Iya, kekeluargaannya ya. Dan di Patiro sendiri kan emang ada berjejaring, ada berapa ya? Iya, di beberapa daerah kan ada ya. Ada Kemarin juga pas ketemu Bang Is kan, walaupun jaraknya jauh banget ya, saya ngerasa Iya. gitu ya. Walaupun saya jaraknya jauh banget, tapi kan bisa langsung masuk, bondingnya langsung kuat gitu. Apalagi dengan saya juga ini Iya. sih. Jadi Di Patiro ngerasa amazing sih. amazing sih keluarga aja gitu. Bahasa ya. yang sekarang. Luar biasa ya. Mungkin kalau bicara keuangan dan administrasi kurang lengkap kalau misalkan kita juga nggak melihat fluktuasi pendapatan dan sebagainya atau pengeluaran, tapi itu kan tidak mungkin kita juga sampaikan karena Iya, kita juga hal semacam itu di ini nggak sih Mbak, dipublish nggak sih secara misalkan keuangan atau secara kelembagaan, kita pernah nggak sih mempublish itu gitu? Laporan ke lembaga kita pernah sih annual report, cuman ya belum lengkap sih. Berarti kita juga melakukan annual report gitu ya? Iya. Sebagai tahun. bentuk pertanggungjawaban kita. Iya. Oke. Tadi juga habis rapat kan Mbak? Iya. Oke, jadi menarik ya kalau 18 tahun di Patiro dan 4 direktur yang dilewati, tapi kerjaannya rutinitas daily, mungkin depan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, itu kan bagi saya keistiqomahan yang sangat luar biasa gitu ya. Konsistensi yang luar biasa Sih, gitu. kalau saya emang udah nyamannya kayak gitu. Udah nyaman ya. Udah kayak di belakang layar, ya udahlah kalian yang ini yang Di depan. oh saya udah di rumah di kantor maksudnya. Ya patut ditiru ya, loyalitas terhadap Nggak namanya kerasa sih, lembaga pasti. gitu ya. Nggak kerasa ya. Saya masih SD udah di Patiro aja. juga baru fresh graduate juga sih. Iya, pas graduate itu ya maksudnya. Kuliah di mana dulu? Polines di Polines. Politeknik Budi Semarang, jurusan Akuntansi. akuntansi. Dulu anak IPA. Iya, SMA anak IPA. Saya Tapi anak IPS. lintas gitu. Tapi tidak linear kan, IPA ke akuntansi kan. Apa boleh ya Bang? Boleh sih, Boleh ya. ada jalurnya sih. Iya. Ya udahlah, itu banyak banget ya cerita-cerita yang sebenarnya banyak banget yang ingin masih saya tanyakan terkait dengan kelembagaan, keuangan, administrasi dan sebagainya. Cuma next time lah kita bahas juga, misalkan mungkin ada satu kasus apa gitu ya, satu kasus dalam arti apa, misalkan ada
ternyata kelembagaan tuh harus laporannya keuangannya tuh kayak gini misalkan. Mungkin ini juga jadi pembelajaran kan buat teman-teman karena ada diferensiasi tadi Mbak Nurul kan nyampein, ada diferensiasi antara keuangan di PT dengan keuangan di CSO yang notabene bukan profit karena ini kan social movement kan, gerakan sosial dan pertanggungjawabannya juga harus ke masyarakat secara umum gitu. Nah mungkin next time kita akan bahas ya Mbak ya. Oke, boleh. Nanti Mbak Nurul juga akan di YouTube saya juga mungkin ya. boleh. Curhat nanti jatuhnya. Mungkin itu aja sih. Next time kita akan bahas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di Patiro dan semoga ini jadi konsisten ke depan. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Terima kasih banyak karena sudah memberikan satu wejangan dan pengalaman yang luar biasa terhadap loyalitas kelembagaan ya, nggak kerasa kan tadinya. Itu aja, semoga apa yang baik bisa diambil dan semoga yang kurang baiknya tinggalkan aja. Terima kasih banyak, jangan lupa di like, komen, subscribe dan share gitu ya. Iya gitu. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nantikan P3K selanjutnya.